Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Bro. Ketemu maneh dengan IWB Kang Mas. Cak, detik-detik Mandalika GP sudah sangat dekat, Cak. Dan per hari ini semua pembalap MotoGP sudah melakukan press conference. Jadi ini akan kita bahas juga, dan teman-teman semuanya, kita juga akan membahas bagaimana dengan komen dari Marquez. Jadi teman-teman sampai tahu nggak bahwa ternyata Marquez mengomentari, Cak. Jadi merespon dengan garing bahasanya, Cak, karena nggak terlalu bernafsu. Sama tahu sendiri ya bagaimana kita sudah pernah bahas Valentino Rossi yang sudah mencoba untuk mengulik-ulik lagi. Jangan tahu kan kemarin kita sudah membahas bagaimana Rossi pada saat diinterview oleh blog Mino ya pada saat itu ya kemarin ya. Dan Rossi saat itu menyebut bahwa apa yang terjadi di 2015 adalah sebuah kejadian yang menurut dia menjadi bukti bahwa Marquez itu licik, pembalap yang kotor, itu kata Rossi. Dan Rossi menyatakan bahwa Marquez dirty rider. Dan teman-teman semuanya, ternyata ini menarik sekali, Cak, karena pada saat kita mencari informasi dan Marquez secara gamblang ternyata menanggapi dengan garing, Cak, bahasanya, Cak. Jadi teman-teman, Mark secara gamblang memberikan penekanan bahwa menurutnya apa yang dikatakan Valentino Rossi sudah tidak relevan. Marquez juga memberikan penekanan bahwa dia sendiri tidak mau menanggapi, dia agak enggan melayani tuduhan Valentino Rossi karena menurutnya itu hanya akan menghabiskan energi. Dia ingin fokus pada yang terjadi sekarang, dia tidak tertarik untuk merespon yang dikatakan oleh Valentino Rossi. Dan inilah dikatakan Marc Marquez yang kita sudah terjemahkan dari MotoGP. Dan ini biar sama tahu aja, Cak, ternyata Marquez kita katakan bijak, Kang Mas. Dan berikut kata Marquez. Sederhana saja, saat ini aku memiliki banyak hal yang lebih penting untuk dipikirkan daripada membuang-buang waktu dengan pernyataan dari pembalap lain. Aku tidak tahu apa niatnya. Kalian bisa tanyakan sendiri, tanyakan padanya. Aku tidak peduli dan aku tidak ingin terlibat dalam perang yang tidak menghasilkan apa-apa buatku. Aku rasa begitu, toh dia juga tidak akan mendapatkan apa-apa seperti yang terjadi pada 2016 2017 dan itu semuanya sudah berlalu. Kata-katanya tidak mempengaruhi apapun karena aku selalu termotivasi penuh di setiap race. Yang penting kita harus realistis tentang apa yang bisa kalian capai. Seperti biasa, aku akan mencoba memberikan 100% kemampuanku. Aku ulangi, hal terakhir yang aku minati adalah memasuki game ini, yakni race MotoGP, bukan dengan pembalap yang sudah tidak aktif lagi. Menurutku melayani tuduhannya, Rossi hanya menghabiskan energi. By the way, aku ingin mengucapkan terima kasih kepada Pecco yang telah berusaha menenangkan para penggemar. Ketika aku di podium Misano, aku melihatnya, jika ada yang bisa menghentikan sesuatu dari fansnya hanyalah pembalapnya. Seperti yang selalu aku katakan, jika kalian fans salah satu pembalap, tidak perlu mencemooh yang lain. Tapi ini sebenarnya hal yang biasa dalam sebuah olahraga. Sekarang yang terpenting adalah memahami berbagai kondisi yang akan kita temui. Di antara balapan lain di track lain, kalian hanya bisa berkonsentrasi saat membalap. Namun sisi buruknya adalah kesalahan kecil bisa menjadi kesalahan besar. Pada hari Minggu, aku merasa sangat baik, terutama di akhir race, dan ini memberiku rasa percaya diri. Kami harus menyelesaikan musim dengan sangat baik, yang berarti bertarung dengan dua pembalap pertama di depan, atau lebih tepatnya 3 pembalap karena aku juga memasukkan Bastianini. Memenangkan gelar, aku hampir mencapai level yang aku inginkan. Namun, aku masih perlu meningkatkan beberapa aspek dan aku berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam hal poin. Aku tidak bisa mengambil pelajaran apapun dari para pembalap yang terbukti sangat konsisten dalam hasil. Aku tahu aku memiliki beberapa titik kelemahan yang harus diperbaiki, seperti kualifikasi dari lap pertama, dan itulah yang ingin aku lakukan di akhir musim untuk lebih mempersiapkan diri menghadapi musim berikutnya. Aku sudah mencapai semua tujuanku tahun ini, jadi segala sesuatu yang datang akan lebih baik lagi. Yes, Kang Mas, itu kata Marc Marquez, Cak. Jawabannya Marquez ini memang benar-benar menohok ya. Jadi betul-betul memberikan penekanan, dan ini seperti ya kita katakan bijak banget ya Marquez ya. Jadi teman-teman, Marquez memberikan pernyataan yang betul-betul konkret bahwa dia tidak tertarik untuk membahas ini, dia nggak tertarik untuk menanggapi lebih jauh lagi yang dikatakan Rossi. Jadi dia mengubur semuanya, jadi dia ingin menatap ke masa depan. Dan dia juga mempertanyakan apakah ada sesuatu maksud dari pembalap ini, maksudnya Rossi ya, sehingga harus mengungkit-ungkit lagi masalah itu. Itu kata Marquez ya. Jadi teman-teman, sekarang sama komen Kang Mas, kira-kira pernyataan Marquez ini bagaimana menurut sampean? Apakah sampean merasa Marquez ini ngeles atau malah sampai salut karena dia seperti sosok pembalap yang bijak, yang mature, gak tertarik untuk mencoba memperkeruh sesuatu? Dia ingin membahas ini selesai di sini saja. Itu, Cak, update IWB tentang Marc Marquez
yang merespon pernyataan Valentino Rossi tentang tuduhan The Dirty Rider yang diungkit lagi oleh Rossi pada blog Mino ya kemarin, nggak salah Mino apa ya namanya ya kemarin ya Cak ya. Oke, itu pertama Cak. Nah, yang kedua adalah pastinya tentang Mandalika Kang Mas. Teman-teman semuanya, kita mendapatkan update yang paling fresh dari Michelin Cak. Jadi teman-teman sama tahu bahwa Mandalika adalah sebuah sirkuit yang berbeda dibandingkan dengan Eropa. Karena dari kacamata teknis ini adalah sebuah sirkuit yang teknikal. Pertama, karena kondisi cuaca yang nggak bisa ditebak, karena juga angin laut yang juga akan membuat trek itu gampang kotor. Karena dengan angin yang kencang, maka pasir akan mudah memasuki trek. Walaupun secara maksimal mencoba untuk membersihkan dan itu sudah maksimal, tapi possibility untuk kembali kotor itu terbuka. Makanya trek ini tricky, trek ini memiliki karakter yang betul-betul harus presisi. Pembalap harus betul-betul memasuki racing line dengan baik, karena jika sedikit aja melenceng dari racing line atau the dirty tarmac, maka potensinya akan crash itu terbuka. Seperti masa lalu kita lihat ya, Martin yang sangat nyesek ya Caya. Mandalika ini memiliki sirkuit yang pendek ya, straightnya. Jadi kalau kita kalkulasi dari kombinasi tikungannya, mencapai 17 tikungan dengan karakter di mana belok ke kanan itu ada 11, sementara ke kiri ada 6 kali. Jadi kalau secara kekuatan untuk ban, pasti gradasi atau pengikisan akan terjadi pada sisi kanan. Makanya Cak, Michelin memberikan penekanan kemarin, mereka membawa kompon spesial. Kompon pastinya berbeda dibandingkan dengan Eropa, karena mereka harus betul-betul siap mempersiapkan karet ya. Karet yang spesial, karet yang tahan panas, karena informasi pada kondisi cuaca tidak hujan atau pada kondisi cuaca dry, suhu aspal itu bisa mencapai di atas 60 derajat Celcius. Jadi ini sangat panas sekali. Makanya Michelin mempersiapkan karkasnya, konstruksinya lebih keras. Dan konfirmasi kita dapatkan mereka sudah menyiapkan asimetris dengan alokasi ban depan. Mereka membawa 3 kompon sekaligus, jadi bebas nih. Pembalap menggunakan kompon soft monggo, medium monggo, yang hard juga monggo. Jadi ada 3 kompon yang alokasi depan. Itu beberapa informasi dan secara teknis memang Cak, ini adalah sebuah sirkuit yang mungkin tidak terlalu disukai oleh Marquez. Dan memang Mark menyatakan Cak, bahwa ini adalah sirkuit yang bagus, dia suka, tapi bukanlah favorit. Itu kata Marquez. Apalagi secara kenangan ya, sama tahu sendiri Mark kemarin memiliki kenangan yang buruk di Mandalika menggunakan motor Honda di high side. Pada saat warm up saja sudah high side. Jadi secara teknis Marquez ini tidak pernah finish di Mandalika. Marquez memberikan penekanan bahwa sangat penting bagi dia untuk mengukur seperti apa levelnya. Itu yang pertama, karena dia baru pertama di Mandalika ini dengan Ducati. Itu intinya. Tapi Mark sendiri menyatakan dia cukup penasaran karena IWB sudah share kemarin Cak, untuk karakter dari motor itu berbeda antara Ducati GP 23 melawan RCV. Karena secara racing line berbeda, secara karakter berbeda, dan ini seharusnya Marquez lebih bagus Cak. Dengan Ducati GP yang seharusnya secara fast corner lebih baik, maka Marquez akan lebih baik di atas GP23 dibandingkan dengan RCV yang memang secara teknis RCV itu tidak cukup baik untuk saat ini ya, untuk fast cornernya. Jadi lebih ke stop and go-nya yang better. Tapi tentu kita akan lihat seperti apa, dan teman-teman semuanya yang menjadi tantangan para pembalap. Nah, ini penting sekali Cak. Jadi pembalap ini akan ditantang dengan kondisi cuaca, karena IWB mendapatkan informasi dari forecast ya. Jadi perkiraan cuaca untuk hari Sabtu dan Minggu diduga atau diprediksi akan hujan. Paling update tentang perkiraan cuaca atau forecast di race di sprint ataupun di hari Minggu di Mandalika. Jadi ini akan menjadi tantangan para pembalap pastinya. Dan nah ini Cak yang menjadi fokus IWB juga. Jadi forecast ini hujan, tapi bisa juga hujan kemudian mengering atau mungkin panas. Jadi ini akan ada namanya possibility flag to flag yang menjadi tantangan para pembalap. Dan seharusnya Cak, dari beberapa pengalaman kita sebelumnya, di mana Marquez sangat bagus ya di atas GP23 pada kondisi yang traksinya low di awal, sepertinya akan low traction. Dengan kondisi aspal yang sangat panas, seharusnya lebih licin, slippery ya, jadi lebih licin. Dan ini akan membuat Marquez bisa mengoptimalkan skillnya. Itu yang pertama. Kedua, jika memang hujan, nah ini Cak, ada possibility Marquez juga akan di depan. Walaupun Marquez hari ini mengatakan Cak, dia targetnya adalah posisi 4 dan 5. Itu Cak, realistisnya dia ya, dia nggak terlalu pede dengan kecepatan dari GP23. Dan hari ini dia hanya mematok finish keempat atau kelima. Jadi bukan podium Cak, itu target Marquez. Jadi ya mungkin targetnya agak direndahin mungkin ya. Tapi kalau dari kacamata kita, jika hujan atau cuaca yang tricky, Marquez seharusnya bisa lebih nyodok. Itu yang pertama. Nah, yang kedua Cak, Pecco. Nah, yang menarik adalah ini yang kita dapatkan. Hari ini Pecco memberikan penegasan
pendekatan dia per Mandalika akan berubah. Itu konfirmasi Peko. Jadi dengan kondisi dia yang terpaut cukup jauh, mencapai 24 angka, Peko memberikan penegasan pendekatannya akan agresif. Dia nggak mau lagi main aman, tapi Peko memberikan penegasan bahwa di Mandalika ini dia akan agresif. Itu katanya. Artinya ya mungkin saja Cak, adu salibnya akan semakin lebih galak ya, dan kemudian juga pada saat start mungkin akan lebih ya agresif sekali lagi. Tapi tentu kita akan tunggu seperti apa. Mengingat Martin itu sangat bagus ya di Mandalika sebenarnya. Ya walaupun kemarin masih apes ya, tapi secara kasat mata, secara kalkulasi kecepatan Martin itu bagus banget. Itu dari pengalaman kita kemarin, dari data di atas kertas. Walaupun pemenang di Mandalika di tahun pertama yaitu adalah Miguel Oliveira, dan tahun kedua adalah Peko. Ya Peko tahun kemarin kan menang. Tapi kalau dari kacamata normal, kacamata kalkulasi data, harusnya Martin yang bisa menyodok ke depan. Itu yang bisa kita lihat. Jadi kita perhatikan saja nanti bagaimana pendekatan Peko, apakah betul dia akan agresif. Itu penegasan dari Peko, dan teman-teman semuanya ada sebuah harapan dari Yamaha. Jadi hope. Fabio Quartararo Cak memberikan penegasan, targetnya cukup tinggi di Mandalika, mengingat secara layout itu bagus buat Yamaha. Karena semantau sendiri ya, straightnya di Mandalika hanya mencapai 600-an meter ya. Titik breakingnya pun diperkirakan di 500-an. Dari last corner sampai dengan ujung itu mencapai 700-an meter lah. Tapi dari beberapa informasi titik breaking pembalap itu di 500-an sekian meter. Jadi dari sana seharusnya power is not problem bagi Yamaha. Semantau sendiri kan Yamaha less power, tapi Yamaha memiliki stability untuk di tikungan. Jadi fast cornernya harusnya lebih baik. Makanya kemarin kan semantau sendiri ya, Fabio yang suffering, tapi di Mandalika luar biasa, podium. Jadi tahun ini target dari Yamaha itu juga cukup tinggi. Dan teman-teman, kalau kita ngomongin tentang Yamaha, kita akan kembali lagi kepada V4 engine. Dan sebuah rumor yang sekarang datang, ternyata engine dari Yamaha itu diam-diam sudah sangat matang sekali informasinya. Jadi kita dapatkan sebuah selentingan yang menganggap, atau bukan menganggap sih ya, jadi yang cukup percaya bahwa Yamaha akan bisa saja nih tahun depan akan membawa engine V4. Memang kalau secara regulasi itu diperbolehkan Cak, sebab kita tahu sendiri mereka memiliki konsesi D, dan itu akan membuat mereka fleksibel membawa engine. Akan tetapi kalau dari kacamata pribadi IWB memang nggak semudah itu Cak, karena development engine itu butuh bertahun-tahun. Ya kalau belum matang banget seperti nggak mungkin dibawa oleh Yamaha ke sana atau dibawa ke race ya. Tapi tentu kita pantau seperti apa, mengingat V4 engine Yamaha itu dikatakan sudah sangat-sangat matang. Dan itu pun dikomentari oleh Jack Miller yang memberikan pengakuan. Ternyata Jack Miller sangat antusias, dia akan gabung bersama Yamaha, antusias dengan kedatangan engine V4. Miller sangat percaya bahwa Yamaha memiliki ambisi yang luar biasa di MotoGP, dan itu bagus buat tim dan juga pembalapnya. Itu kata Miller. Jadi update yang paling update itu Cak. Nah, nextnya adalah apa Cak? Nah, nextnya ini yang juga penting Kang Mas ya. Sama tahu nggak? Ternyata kemarin kita sudah sempat membahas mengenai KTM yang sudah akan mengakhiri kontraknya dengan Francesco Guidotti. Susah banget sih ngomongnya. Dan saat itu Cak sangat percaya diri bahwa kita dan juga beberapa rumor pedok, nggak hanya kita nih ya, kita mengambil dari MotoGP. Jadi rumor-rumor berkembang akan digantikan oleh Pedrosa, yang artinya Pedrosa ini akan menjadi tim manajer dari sebuah company yang luar biasa. Kita percaya diri kemarin, dan ternyata Cak, nah rumor berkembang ternyata Pedrosa ora gelem Kang Mas. Jadi Pedrosa nggak mau. Beberapa rumor sangat kuat Pedrosa lebih nyaman dengan posisinya sekarang. Pedrosa menolak untuk itu, dan akhirnya Cak tersembuhlah sebuah nama. Nah ini namanya juga menarik Cak. Namanya adalah Aki Ajo. Saya mantau sendiri ya, Ajo Team ya, yang luar biasa juga di Moto2. Jadi Aki Ajo ini diduga akan menggantikan Guidotti, dan sepertinya tahun depan sosok yang luar biasa pengalamannya di balap ini akan bergabung dengan KTM. Jadi menjadi tim manajer KTM, dan itu terakhir yang kita dapatkan per hari ini di Mandalika. Tapi teman-teman tentu saja kita akan pantau apakah betul semuanya, mengingat selama belum ada official announcement ataupun kontrak yang di-share oleh KTM ke publik, ya kita masih katakan ini isu. Itu Cak ya, yang menjadi pembahasan kita hari ini. Dan teman-teman semuanya, tentu IWB nggak akan sabar bagaimana dengan Mandalika. Dan tentu saja Cak, besok ini akan menjadi momentum yang sangat tepat bagi kita memantau seperti apa kondisi dari Mandalika, bagaimana komen-komen pembalap. Dan teman-teman semuanya, memang betul pembalap itu luar biasa sangat happy dengan Mandalika, sangat happy dengan Indonesia. Bahkan sekelas Bezzecchi Cak. Nah ngomong-ngomong Cak, sebelum kita ngebahas Bezzecchi, sebelum IWB lupa nih, ternyata ada special livery Cak yang dirilis oleh tim dari PR46 Cak ya. Jadi khusus untuk Mandalika, mereka tidak akan menggunakan
livery flow ya seperti biasanya, tapi mereka menggunakan livery merah putih bendera Indonesia, dan ini menjadi satu kebanggaan buat kita semuanya pastinya, Cak. Jadi ini ada special livery dan itulah yang akan digunakan oleh mereka nantinya pada saat race. Dan teman-teman tahu nggak, Bezzecchi itu luar biasa, sangat surprise, dan dia katakan dia seperti menjadi Justin Bieber ya. Baru landing kemudian ikut parade, dia sangat surprise, dia sangat amazing dengan respon dari para teman-teman fans dari Lombok, Mataram yang luar biasa. Sampai kiri kanannya penuh banget, eluk-elukan, teriak-teriakan dari semuanya para fans, itu luar biasa mengalahkan Eropa. Termasuk juga Fabio Di Antonio yang merasa wow ini betul-betul gila, Cak, gendeng, Cak. Dan Marquez juga mengakui bahwa Indonesia is very special. Walaupun dia jet lag, dia merasa capek, ternyata setelah dia melihat kerumunan yang luar biasa gegap gempita, dia sangat-sangat happy dan dia lupa dengan capeknya. Itu yang kita dapatkan informasi terbaru. Dan banyak banget lah ya komen-komen dari para pembalap yang amazing dengan Mandalika, dengan Lombok, dengan Indonesia khususnya. Jadi teman-teman, IWB dengan ini matur nuwun ya. Jadi apa ya, kalau bahasa Lomboknya tuh tampiasih ya. Tampiah bukan sih. Ya, matur tampiasih. Ya, jadi matur tampiasih, sebab IWB ngeliat itu, Cak. Ada contekan tuh, Cak. IWB kan ada pajangan tuh dari Lombok. Jadi matur tampiasih buat teman-teman Lombok yang luar biasa. Dan sebenarnya gini Kang Mas, IWB sih berharap ya in the future Mandalika akan lebih murah ya tiketnya, karena memang cukup banyak teman-teman yang sepertinya kesulitan untuk membeli tiket. Itu yang kita dapatkan karena harganya cukup tinggi dibandingkan dengan Malaysia, Sepang. Makanya kita lihat kerumunan jalan itu semoga saja betul-betul akan bergeser ke sirkuitnya nanti. Jadi jangan sampai sirkuitnya kosong, padahal di luar itu orang-orang luar biasa sangat antusias, tapi gara-gara mungkin bisa saja karena masalah ongkos dan sebagainya jadi kurang gemuruh ya di dalam sirkuit. Semoga saja nggak demikian. Harapan IWB akan ada ya koreksi lah harga. Lebih baik banyak banget yang nonton ya dengan harga yang miring daripada nanti terlalu tinggi tiketnya tapi penontonnya sepi, kan kayaknya image-nya juga kurang bagus. Bener nggak, Cak? Pasti nanti MotoGP bakal happy banget, Dorna happy, dunia melihat kita luar biasa, Indonesia is the best, fans MotoGP kan membanggakan. Nah, teman-teman semuanya, yang terakhir sebelum kita tutup adalah ternyata, Cak, sudah muncul, Cak, schedule dari MotoGP, jadwal MotoGP yang bisa kita share di sini, Kang Mas ya. Jadi teman-teman semuanya, MotoGP sudah memberikan jadwalnya, MotoGP sudah memberikan schedule-nya di tahun depan. Dan ternyata, Cak, nah teman-teman semuanya, beberapa rumor mengatakan bagaimana nasib dengan Mandalika yang belum membayar hosting fee kemarin ya, sama tahu sendiri ya, 200-an miliar sekian. Tapi ternyata kekhawatiran sampean nggak terbukti, Cak, karena fix Mandalika sudah masuk lagi dalam jadwal official dari MotoGP di tahun depan. Nah, percaya kan? Sekarang sampean wis telah bismillah aja lah, Cak ya. Semoga saja memang betul-betul kita lancar terus selama sampean dukung MotoGP, masyarakatnya juga hot banget, jos tenan, pemerintahnya juga jos, seharusnya kita akan terus bisa menggelar MotoGP. Nah, teman-teman, inilah schedule MotoGP tahun depan. Untuk memberikan gambaran sama semuanya, ada pergeseran di Qatar, termasuk juga Thailand yang ternyata digeser di paling depan. Dan inilah schedule MotoGP yang bisa digeser sama semuanya. Sama itu di sini, Cak. Inilah informasi terbaru jadwal MotoGP 2025. Jadi secara official Dorna sudah merilis bagaimana tahun depan. Dan ternyata, Cak, bisa kita pastikan ada perubahan posisi. Nah, teman-teman pasti sama tahu ya, pembukaan MotoGP race biasanya di Qatar, tapi ternyata tahun depan tidak, Cak. Jadi tahun depan ternyata MotoGP menggelar langsung ke Asia Tenggara, yakni di Thailand. Ini luar biasa, Kang Mas ya. Jadi di maksudnya di pertama kalinya ya. Jadi opening dari MotoGP itu digelar di Thailand, Buriram, Chang ya. Dan itu digelar di tanggal 28 Februari hingga 2 Maret. Jadi ini adalah pembukaan, ini mengejutkan. Karena biasanya di Qatar dulu, ternyata tahun depan enggak, Cak, diputuskan demikian. Nah, kedua ternyata langsung Argentina, Cak. Dari Asia Tenggara, MotoGP langsung terbang ke Argentina di Termas de Rio Hondo yang digelar tanggal 14 Maret hingga 16 Maret. Kemudian dilanjutkan ke GP Amerika Circuit Texas ya, jadi Amerika kota, itu digelar di tanggal 28 Maret hingga 30 Maret. Kemudian Qatar yang biasanya di pembukaan kali ini digelar pada seri keempat, itu tanggal 11 April hingga 13 April. Dilanjutkan kemudian ke Spanish atau Circuit de Jerez. Ya, ke Jerez itu tanggal 25 April hingga 27 April atau seri kelima, dan seri keenam baru dilanjutkan ke Le Mans
tanggal 9 Mei hingga 11 Mei. Nah, teman-teman, dari sana langsung meluncur ya para pembalap dan juga tim ke Silverstone Circuit atau di British GP atau Inggris. Dan itu digelar di tanggal 23 Mei hingga 25 Mei. Kemudian dilanjutkan seri ke-8 ke Aragon, Cak. Motorland Aragon di tanggal 6 Juni hingga 8 dan dilanjutkan ke Italia GP, yakni di Mugello di tanggal 20 Juni hingga 22 Juni. Kemudian dilanjutkan ke Assen pada tanggal 27 Juni, itu seri ke-10. Barulah kemudian terbang lagi ke Jerman tanggal 11 Juli hingga 13 Juli. Atau seri ke-11 atau ya Sachsenring ya biasanya Cak kita sebutnya, dan barulah meluncur kembali ke Ceko Republik. Nah di Brno Cak di tanggal 18 Juli hingga 20 Juli. Dilanjutkan langsung ke Red Bull Ring Austria, itu tanggal 15 Agustus hingga 17 Agustus barulah muncul. Nah ini Cak yang baru Kang Mas ya. Jadi ada sirkuit yang baru yakni di Hungaria, itu namanya Balaton Park Circuit sementara ini Cak. Jadi teman-teman jangan kaget kalau sampean nggak menemukan ada booth. Jadi boot, kalau boot itu berarti yang mana India, Cak. Jadi memang informasinya ada problem dengan India, di mana mereka tidak bisa menggelar MotoGP tahun depan karena minimnya support dari pemerintah setempat. Jadi artinya gara-gara dana sih, Cak. Artinya gitu, Cak. Makanya mereka diduga akan kembali di MotoGP tahun 2026. Jadi next year tidak ada lagi MotoGP India, akan digantikan dengan Hungaria di tanggal 22 Agustus hingga 24 Agustus. Barulah dilanjutkan ke Catalunya, Cak, di tanggal 5 September hingga 7 dan seri ke-16 baru ke San Marino. Ini hanya sekali aja Cak di Misano World Circuit 12 September dan akhirnya di tanggal 26 September atau seri 17 barulah datang ke Japanese GP atau di Motegi dan Indonesia mendapatkan jatah di 3 Oktober hingga 5 Oktober. Jadi sudah masuk Cak. Ini adalah sebuah kabar gembira, good news buat kita semuanya. Mandalika kembali menggelar MotoGP atau seri ke-18 tahun depan di tanggal 3 Oktober hingga 5 Oktober. Kemudian tanggal 19 seri 19 maksudnya Cak ya. 19 seri Australia maksudnya Phillip Island dan kemudian baru ke Malaysia di tanggal 24 Oktober. Lalu barulah ke Portugis. Montang-monting Cak, Australia, Malaysia, kemudian Portugis. Kemudian di tanggal terakhir baru Valencia 14 November hingga 16 November. Jadi ini Cak ya, informasi buat teman semuanya jadwal MotoGP 2025 yang ternyata sudah official. Alhamdulillah Cak, ternyata Mandalika kembali masuk official dan ada tambahan di GP Hungaria dan opening untuk MotoGP next year adalah di Thailand atau di Changburiram tanggal 28 Februari. Semoga mencerahkan semuanya dan kita tunggu saja seperti apa tahun depan Cak. Nah Kang Mas, jadi gitu ya informasi sekilas dari IWB teman-teman semuanya. Dan tentu saja Cak, IWB akan nyambung besok ya. Kita akan membahas mengenai bagaimana Mandalika, bagaimana kualifikasi, bagaimana free practice di hari pertama hari Jumat. IWB akan share ke semuanya besok ya, langsung dari Lombok. Jadi pantau terus cari Benaran dan seperti biasa Cak, kalau sampean ada pertanyaan sama komen di bawah. Dan sekarang sama komen Cak, kira-kira dengan penuturan Marquez yang mengatakan bahwa merespon atau meladeni Rossi adalah menghabiskan energi, kira-kira sama setuju nggak dengan kata-kata Marquez ini? Sama komen di bawah. Seperti biasa kalau sama suka video cuma like, share dan subscribe. Ojo lagi Cak, sama sholat lima waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segados.